Indonesia untuk mengajar. Nah, untuk regresi dan estimasi dari thermodynamic parameter, saya yakin adik-adik sudah belajar sebelumnya, sudah dijelaskan dengan Prof. Asalil untuk steady state simulasi. Ini operasi yang kita perlukan dalam proses. Jadi ASPEN itu berdasarkan dari kata Advanced Systems for Process Engineering. ASPEN digunakan sebagai proses simulator. Jadi kalau adik-adik belajar neraca massa, kemudian neraca energi, kemudian belajar desain alat industri kimia, unit operation, ya, itu semua digunakan dalam proses simulator. Nah, dari ASPEN ini itu ada beberapa fitting yang perlu kita build up atau yang kita perlu set. Salah satunya seperti flow, kemudian laju alir ya, komposisi, composition, tekanan, kemudian suhu, energi, kemudian reaksi dan kinetika. Jika ini diperlukan untuk reaktor. Kalau nggak salah saya mendapatkan informasi dari Prof. Asalil kalau adik-adik sudah belajar mengenai pompa, kemudian reaktor. Nah, itu salah satu yang digunakan untuk proses build up data. Mau itu pakai HYSYS atau pakai ASPEN Plus, produknya itu sama, harus dilengkapi data-data yang diperlukan seperti regresi, kemudian juga estimasi. Nah, ada beberapa seperti variabel screening dan data pretreatment, ini digunakan untuk men-screening data-data, apakah data kita itu untuk kalkulasi dan eksperimental datanya itu berdekatan. Seperti contohnya kalau kita menggunakan ASPEN Plus, itu ada beberapa perbedaan, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. ASPEN HYSYS biasanya digunakan untuk proses steady state. Jadi artinya tidak steady state ya. Saya rasa adik-adik tak paham. Jadi tidak bergantung pada waktu. Kemudian ketika menggunakan ASPEN Plus ada satu feature yang tidak digunakan di ASPEN HYSYS, yaitu ASPEN Dynamics. Nah, itu kita bisa menghitung tuh berdasarkan unsteady state atau berdasarkan waktu atau depend on time. Nah, jadi dynamic semua secara garis besar dari awalnya itu proses steady state, maka kita akan ke interface yaitu dynamic process optimization. Jadi berdasarkan nanti unsteady state kita bisa mengoptimasi proses seperti depend on the time. Nah, ini semua ini nanti akan berhubungan dengan PNID. Mungkin adik-adik belajar piping instrumentation diagram, kemudian present value, set point, terus operating condition ya, juga equipment sizing. Jadi ini digunakan di dalam ASPEN Plus simulation. Nah, tipikalnya ada kinetic model, ini berdasarkan kinetika eksperimen, kemudian berdasarkan VLE atau phase behavior atau kesetimbangan fasa, itu kita menggunakan thermodynamic model. Nah, proses simulation ini kalau di Taiwan, kami banyak menggunakan ASPEN Plus karena di sini jarang tidak atau kita bisa bilang tidak ada pabrik ataupun company yang bergerak di bidang drilling oil and gas, hanya sebagai storage aja. Jadi ada company seperti China Petroleum Company, mereka biasanya beli oil dari luar kemudian diproduksi di dalam negeri. Jadi berbeda seperti kita di Indonesia, kita punya sourcesnya. Kalau di sini kita beli dari luar kemudian diolah di dalam negeri. Nah, untuk proses simulasi yang sering digunakan itu adalah ASPEN Plus. Kemudian ini biasanya data antara dua ini, antara ASPEN Plus dan secara statik dan dynamics itu berhubungan dengan pilot plant test. Jadi nanti bisa mendapatkan data misalnya dari pabrik gitu ya, kita mau mengoptimasi prosesnya, jadi dari data-data plan itu bisa kita optimasi kembali melalui proses simulation, jadi dua arah. Nah, untuk proses sendiri kira-kira apa sih perbedaan ASPEN HYSYS dan ASPEN Plus? Untuk HYSYS itu biasanya digunakan di petrochemical atau petroleum refining seperti oil and gas industry. Jadi kebanyakan industri oil dan gas itu menggunakan HYSYS karena di sana tools-toolsnya itu sudah dilengkapi ya. Jadi HYSYS itu kalau kita artikan itu sebenarnya adalah combinations of high protect systems. Jadi berbeda dengan ASPEN Plus.
dia satu paket bagian dari Aspen Plus, tapi untuk Aspen Plus sendiri itu lebih general. Jadi bisa digunakan untuk proses seperti fine chemistry, misalkan adik-adik mau produksi biofuel. Nah, itu bisa menggunakan Aspen Plus atau produksi chemical, misalnya absorpsi atau distilasi ya, misalnya kita mau separation asetan atau alkohol terhadap water, misalnya etanol dengan water. Nah, bisa menggunakan distilasi. Kemudian general chemistry-nya electrolyte dan polimer. Jadi Aspen Plus itu terdiri dari beberapa perbedaan dengan HYSYS, ada beberapa part seperti structure formula itu kita bisa define di Aspen Plus. Jadi untuk komponen-komponen tertentu, terus kita bisa juga define dari properties-nya, misalkan propertiesnya untuk critical point, atau kita bisa estimasi dari molekular structure kompon tersebut. Misalkan seperti deep eutetic solvent atau ionic liquids yang disintesis itu termasuk chemical baru sehingga di database itu tidak tersedia, tapi di Aspen Plus kita bisa estimasi. Kemudian ada multi-stage compressor. Nah, multi-stage compressor ini biasanya digunakan untuk diproses refrigeran. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat, nah ini yang di atas ini proses di Aspen Plus, kemudian yang di bawah ini biasanya kita gunakan HYSYS. Nah, kalau di proses plant tersendiri, mungkin saya share di sini. Kalau berpindah slide, mohon izin Ibu, apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Terima kasih. Nah, untuk di proses refrigeran, misalkan kita ada thermodynamic properties di metan ya. Nah, ini pH diagram. Nah, ini kita menggunakan kompresor misalnya stage 1, kemudian ada intercooler, kompresor kedua ataupun ketiga. Karena for example atau sebagai contoh, misalnya kita mau kompres gas dari 1 bar ke 100 bar. Itu kita nggak mungkin menggunakan satu kompresor. Biasanya di industri itu menggunakan 3 atau 4 kompresor di dalam suatu proses. Nah, itu bisa kita simulasikan, ini sebagai contoh saja. Jadi kita simulasikan menggunakan Aspen Plus. Dan yang terakhir ini Aspen Plus itu ada dynamic mode. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, ini ada tools di atas dynamic simulation. Ini bisa kita pelajari setelah kita mengkalkulasi steady state proses. Biasanya akan dimulai dari steady state terlebih dahulu, kemudian jika pressure check-nya itu converge, maka kita akan bisa study dynamic. Nah, ini yang adik-adik pelajari mungkin di proses integrasi ya, atau di sintesis proses, mata kuliah sintesis proses untuk proses flow diagram, kemudian proses piping and instrumentation diagram. Nah, di sini kita bisa lihat seperti contoh ada valve yang sebagai controller. Nah, ini nanti bisa dihubungkan dengan pressure control atau pressure indicator, kemudian flow control, itu flow indicator. Nah, itu bisa kita study di Aspen Dynamics. Ya mungkin nanti ketika adik-adik belajar Aspen Plus selebihnya, kalau ada waktu mungkin kita bisa pelajari itu. Nah, terus kemudian physical properties method ya, saya rasa ini udah dipelajari bersama Pak Asalil. Ya, saya sekilas flashback aja. Untuk Aspen juga kita ada properti. Misalnya di sini saya Aspen Plus program, kemudian saya menggunakan new simulation. Maaf sedikit lemot. Saya harus save dulu. Saya khawatir nanti tiba-tiba disappear. Simulation 1. Nah, jadi kalau adik-adik menggunakan Aspen Plus itu fiturnya kira-kira seperti ini. Jadi di sini nggak jauh beda dengan Aspen HYSYS. Kalau adik-adik sudah ada basis dari Aspen HYSYS, menggunakan Aspen Plus akan jauh lebih mudah. Hanya saja di sini fiturnya lebih luas. Jadi untuk database sendiri pun juga ada beberapa data bank ya, seperti ya untuk data bank purity kompon ya, yang beberapa kompon inorganik atau organik atau aqueous solution, ini semua available di Aspen Plus. Kemudian di feature Aspen Plus kita set properties sama seperti Aspen Plus untuk mengetahui apakah sistem tersebut ada phase behavior-nya atau tidak. Misalnya contohnya di sini saya buat metanol sama water. Nah, itu kita bisa cek di NIS kan.
Jadi misalkan saya cek metanol, di sini kita bisa pilih beberapa komponnya, ya metanol dan water katakanlah, yang simple. Nah, adik-adik bisa cek database di Aspen juga, seperti misalkan di NIS ya. Di sini ada 2 data bank, pertama NIS, yang kedua DSEM. Tapi DSEM kita harus paid karena DSEM itu bukan bagian dari Aspen. Jadi seperti tools kalau kita mau cari beberapa data. Nah, di sini adik-adik bisa cek binary ataupun ternary mixture. Jadi ternary 3 komponen atau 2 komponen. Nah, itu kita bisa cek literatur. Nah, misalkan retrieve data, kemudian di Aspen like database itu udah digolongkan azeotropnya berapa, kita bisa tahu apakah proses itu isothermal atau isobaric. Nah, di sini kita bisa cek beberapa data yang sudah banyak researcher lain publish ya. Di sini itu reference-nya, jadi data-data tersebut diambil dari jurnal. Nah, kalau adik-adik lihat di Google Scholar mungkin banyak. Kalau di Scholar kan jurnalnya mungkin lebih luas ya, tapi kalau di Aspen kan kita lebih mudah untuk mengecek beberapa phase yang sudah di publish. Jadi lebih memudahkan pengguna sebenarnya. Nah, di sini bisa dilihat apakah sistem kita sudah ada. Kemudian methods di sini kita bisa input beberapa equation of states. Jadi mau amin, mau dia Cauchy, Cosmo SSC, mungkin ada yang pakai Cosmo sebelumnya, atau Cosmo SSC itu studi untuk sebagai interaksi di charge particle density di outer surface. Nah, itu bisa memprediksi phase equilibria juga, tapi dia prediksinya berdasarkan charge surface density of molecular structure. Kemudian di sini ada electrolyte NRTL, banyak ya NRTL, Robinson equation of state. Jadi hampir sama feature-nya dengan Aspen Plus. Nah, saya mungkin langsung ke distilasi, itu yang lebih menarik karena kemarin request dari Prof. Asalil, katanya distilasi kebetulan belum diajarkan. Kalau heat exchanger, pump, dan reactor ya, kayaknya sudah belajar. Jadi saya nggak menerangkan itu lagi, itu kembali. Saya menerangkan distilasi unit. Jadi distilasi adik-adik sudah belajar. Nah, kira-kira kan distilasi untuk separation vapor dan liquid. Yang di unit operation saya yakin sudah mempelajari dan bagaimana cara mendesain distilasi tersebut. Nah, Aspen Plus ini itu tools untuk menerapkan aplikasi apa yang sudah kita pelajari. Distilasi di Aspen HYSYS juga ada, sedikit berbeda karena untuk chemical properties, untuk chemical properties atau mau studi dinamiknya bisa menggunakan Aspen Plus. Nah, contohnya di sini saya punya, mungkin ini saya besarkan, jadi supaya kelihatan lebih lebar. Nah, di sini red frag ini salah satu unit yang kita ambil contoh. Ini merupakan desain fractionating column. Jadi untuk fraksinasi, untuk pemisahan vapor dan liquid, salah satu jenis distilasi yang bisa kita gunakan adalah red frag. Nah, saya ambil contoh, di sini ada feed, etil, benzin, stirin, tar. Ya. Punya fractionnya 0,5843, 0,415, dan berikut dia berikan fraksi massa, kemudian flow rate, temperatur, dan pressure. Nah, di temperatur dan pressure ini kemudian ada kolom information yang harus kita setting untuk desain. Jadi stage-nya totalnya 65, feeding stage, kemudian total, reboilernya 14, dan condenser 6. Nah, sebenarnya untuk number of stage sendiri 65 ketika di industri itu terlalu besar. Jadi kalau adik-adik menemukan ini hanya sebagai satu case. Tapi kalau untuk di aplikasi, biasanya pada umumnya itu kita menggunakan sekitar 20-an stage. Jadi kalau 65 biasanya kita bagi dua, distilasinya ada 2 distillation. Kalau 65 itu terlalu banyak karena kita harus memikirkan size. Nah, kebanyakan kalau red frag itu pasti desainnya itu vertikal. Jadi nggak pernah distilasi itu didesain horizontal itu karena untuk pemisahan vapor dan liquid itu lebih optimize ketika kita mendesain secara vertikal. Nah, sebagai contoh di sini, apa yang perlu kita lakukan pada desain ini? Yang pertama adalah kita mau plot temperatur profilnya gimana di dalam kolom.
apakah dari reboiler ke condenser itu seperti apa plotnya, kemudian liquid composition-nya, dan analisis pengaruh terhadap feed state dan feed stage. Stage feed-nya itu dan number of stage terhadap heat duty of reboiler. Jadi terhadap energi, karena energi salah satu acuan terhadap cost nanti. Nah, kita mulai dari ya ini saya kebetulan sudah ada step-stepnya, tapi saya akan coba runningkan di sini untuk adik-adik sekalian. Jadi di sini kita menggunakan etil benzin. Saya delete dulu yang ini. Etil benzin. Jadi di sini sudah IB, kemudian kita juga menggunakan stirin. Nah, di sini kita bisa add komponnya apa yang mau kita runningkan. Oke, di sini add, kemudian normal heptadekan. Nah, ini saya buat normal heptadekan. Jadi ketik atau boleh juga menggunakan case number kalau ada. Jadi case number atau ini, dan ini saya mau rename biar gampang. Jadi etil benzin, kemudian di sini saya rename stirin. Nah, di sini saya rename tar. Tar itu normal heptadeken. Nah, jadi di sini kita bisa name. Kalau nggak ada ya kita bisa menggunakan user define. Jadi di sini nanti bisa diisi misalkan chemicalnya apa. Kemudian kita juga bisa draw chemicalnya, draw chemical structure-nya apa. Ini untuk beberapa chemical yang kita nggak ada di data bank, itu bisa di-define dengan menggunakan Aspen Plus. Kemudian di sini saya menggunakan Penck-Robinson Equation of States. Ya, jadi di sini kita menggunakan Penck-Robinson Equation of State. Kebetulan sudah ada database-nya, jadi nggak perlu diisi. Kalau perlu diisi, bisa diisi di parameter. Nah, jadi Aspen udah punya data bank, jadi saya nggak ngisi binary interaction parameternya. Nah, di sini kita bisa running simulation, karena sudah lengkap semua result request. Di sini ada tulisan atau message required properties input complete. Jadi artinya udah complete, kemudian kita bisa lanjut ke simulation. Nah, di simulation kita bisa memilih kolom. Jadi di sini ada beberapa mixer, separator, exchanger, kemudian kolom, reactor, pressure changers ya kayak valve atau pompa, kemudian manipulator ini kalau ada multi compressor, kemudian ada misalnya kita mau measurement di check valve berapa flow rate-nya, kemudian solid juga ada untuk separation solid, batch model dan user models ini kita yang define sendiri. Tapi saya nggak pakai ini, sekarang kita akan belajar di kolom dulu. Ini ada red frag, jadi kita klik saja pakai klik left ya, left klik, kemudian kita klik di sana, dan di sini kita bisa klik material. Nah, ini akan keluar tanda panah. Di sini berarti feed, sama seperti basic Aspen Plus. Ini ada liquid distillate, kemudian second liquid atau water distillate kalau ada, kemudian ini vapor distillate. Karena kita mau total condenser, jadi nggak ada vapor di sini, kita pakai full. Nah, di sini juga sama untuk bottom. Nah, saya mau kasih nama di sini red frag. Jadi diklik aja, double klik red frag. Terus ini dilebarkan. Ya, seperti ini. Nah, ini saya mau kasih nama feed. Ini agak kurang lebar, saya lebarkan dulu. Nah, di sini saya lebarkan biar ada space. Nah, di sini kita kasih nama etil benzin karena etil benzin itu lebih light daripada stirin. Jadi untuk produk atas itu etil benzin dan sedangkan yang di bawah itu stirin. Produk distillation. Oke, jadi kita udah buat skema yang sama ini. Ini saya tutup dulu biar nggak banyak. Oke. Di sini proses kontrol juga saya tutup. Nah, di sini ada simulation, kemudian ini yang kita mau ya. Mungkin di sini lebih detail saya buat ATHBZ PD
atau steering. Kemudian ini fit karena degree of freedom, jadi kita harus mengisi fit. Di sini ada, kalau adik-adik lihat, ini ada stream yang merah-merah seperti ini. Berarti ini perlu di-input. Jadi nggak di-input semua ya, karena degree of freedom-nya terbatas. Jadi di sini 40, kemudian di sini 101,325 kPa. Nah, di sini kita bisa ganti unit. Oke, kPa. Kemudian di sini mole flow-nya kita isi 12.500. 12.500 kilomol per hour. Nah, di sini pakai katakanlah pakai kilogram per hour. Oke, berarti kita pakai mass, di sini kilogram per hour. Nah, di sini kita bisa ganti mass fraction atau mass flow. Misalkan saya pakai mass fraction ya. Mass fraction-nya 0,5843. Kemudian stirennya itu 0,415. Dan di sini 0, oke. Nah, kita harus pastikan bahwa totalnya itu sama dengan 1 mass fraction. Jadi jangan sampai dia lebih dari 1. Nah, kemudian kita isi refract. Jadi di sini ada spesifikasinya di blok ya, di sini adik-adik bisa ke refract. Kemudian tadi sesuai yang sudah kita tentukan 65, kondensernya total, kemudian ada distillate to the feed ratio ya. Distillate-nya atau reflux ratio-nya 5,11. Distillate-nya itu sekitar 0,583. Oke. Nah, ini kita lihat dulu basisnya, jangan sampai salah. Mol 0,583. Kemudian kita ke stream. Nah, stream ini tuh untuk mengetahui feed stage-nya itu, number feed-nya itu berapa. Jadi di sini kan kosongan. Kalau ada dilihat di sini kosong. Jadi feed-nya itu di stage number berapa. Nah, kita isi number 25 sesuai dengan permintaan. On stage. Jadi bukan di above stage tapi pas di tepat stage number 25. Kemudian pressure. Di pressure ini ada beberapa pressure yang diisi top stage atau condenser pressure-nya, kemudian stage 2. Jadi antara stage 1 sama stage 2, kemudian pressure drop. Nah, pressure drop ini kita bisa isi mau stage pressure drop atau column pressure drop. Nah, kalau di sini kita mengikuti yang ada 6 kilopascal, di set 6 kPa. Oke, di sini 6,7. Kemudian kolom pressure drop-nya itu sekitar 7,3 kilopascal. Saya buat sama supaya kita gampang mengikuti. Jadi ini kemudian kita bisa run ya. Jadi nanti di run kita bisa mengetahui berapa sih kira-kira produk etil bensin di distillate atas, kemudian di stiren itu kira-kira berapa purity-nya. Nah, ini kita bisa run karena udah lengkap, jadi required input complete. Nah, di sini udah ada statusnya. Nah, ini kita bisa run langsung. Nah, di sini kita nanti bisa cek result summary. Jadi stream untuk stream results-nya itu keseluruhan di refract, ada feed, kemudian kita ada product distillation dan stiren distillation. Nah, kalau dari mass fraction-nya kita bisa cek 0,98, di sini sekitar 0,99 ya. Tadi stirennya oke 0,58 karena saya tadi pakai mass fraction. Jadi bukan pakai mole flow. Kalau di sini kan kita pakai mole flow ya. Kita bisa ganti yang sama atau mass fraction 0,5843, 0,415 ya. Di sini oke. Nah, jadi di sini nanti kita ada EB dan stirin. Yang kita mau fokuskan bukan stirinnya, tapi kita fokus ke EB. Jadi 0,983002 ini kita mau increase jadi 0,99. Nah, jadi untuk mengincrease atau untuk mencapai target result 0,988, ini kita bisa pakai design specification. Misalkan di sini ini ada kolom internal atau specification. Di specification ada design specification. Jadi misalnya di sini kita klik new. Jadi ini kita target
produk kita tuh mau berapa sih kira-kira. Nah, di sini mass purity-nya saya set 0,99 ya. 0,99 karena saya kepingin easy di produk atas itu jauh lebih tinggi, jadi kita bisa set EB-nya tinggi, kita nggak take care di stirin, jadi EB yang di selected compound, kemudian di feed stream-nya itu, feed product stream-nya itu EB product distillation, jadi kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk mencapai ini, design specification atau target, apa sih yang kita perlu vary? Vary itu variasikan. Nah, di sini variasinya itu reflux ratio dan for reflux ratio untuk di produk atas atau distillation. Nah, jadi kita bisa klik vary di sini, adjusted variabelnya kita mau adjust, katakanlah di sini banyak ada distillate vapor fraction, tapi karena kita input tadi distillate to feed ratio ya, kalau nggak salah saya distillate to feed ratio, jadi kita klik reflux ratio. Di sini saya isi 4 dan 8 sama. Jadi untuk ini tuh lower bound itu tuh yang terendah sama yang teratas. Jadi range-nya harus di situ. Nah, tadi kita lihat kan di sini oke. Oh, pantesan tadi hasilnya beda. Ini harusnya distillate to feed ratio. Oh, nggak salah tadi kita cek, let me see first. Distillate to feed ratio. Oke. Jadi ini saya specification-nya ini 0,5853. Karena tadi saya cek wide, karena itu sebelumnya saya menggunakan, ini harus saya nonaktifkan dulu. Saya menggunakan versi 12, kadang-kadang ada perbedaan tapi harusnya tidak terlalu banyak, sedikit perbedaan. Nah, di sini stream result-nya saya cek kembali. Mass fraction. Oke, nah rich sama karena tadi saya pakai distillate rate. Jadi kalau di panduan ini mereka pakai distillate to saya pakai distillate to feed ratio. Jadi harusnya hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian saya menggunakan distillate. Oke, kita come back lagi di design specification karena kita mau dapat purity yang tinggi, maka di sini type-nya saya pakai mass purity-nya saya target 0,99. Saya kepingin di produk atas tuh 99% etil benzin. Nah, kita bisa set target kita, kemudian komponennya itu EB dan feed product stream-nya tadi yang seperti kita jelaskan EBPD. Nah, variasinya apa variabel yang bisa kita adjust? Karena tadi ada distillate to feed ratio dan reflux ratio. Jadi kita menggunakan yang paling bisa dua-duanya. Jadi antara reflux ratio atau distillate feed rate, saya pakai di sini 4 sama 8 karena tadi reflux ratio kita set 5,11. Jadi lower bound sama upper bound-nya itu harus di antara itu. Sekarang yang terendah 4, yang tertinggi 8 untuk mencapai spesifikasi yang kita inginkan. Nah, di sini ethyl benzene 4 dan 8. Jadi ini the value of initial gas must located between upper and lower bound. So jadi the type must be the same. Nah, kemudian setelah ini kita coba klik dan run dan kita bisa bandingkan hasilnya. Jadi di sini kita mendapatkan 0,99 ya, sesuai dengan produk target kita. Nah, kita run. Nah, ini kita bisa bandingkan stream result-nya di mass fraction. Nah, di sini kita dapat 0,99 sesuai dengan target kita. Tapi reflux ratio-nya di-adjust antara 4 sampai 8. Nah, itu bisa adik-adik set sesuai dengan yang kita mau. Nah, kemudian di distilasi sendiri untuk mencek temperatur profilnya. Jadi kita ingin tahu kira-kira di tiap stage itu temperatur profilnya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat komposisi stage kita. Apakah dengan 65, stage 65 itu bisa menghasilkan target yang kita dapatkan. Tadi kan sebelumnya kita pakai 65 stage sebelum kita set design specification, hasilnya sekitar 0,98, rendah. Jadi kita kepingin achieve 99%. Nah, sehingga kita perlu set design specification. Nah, di sini ada satu tools yang kita bisa gunakan untuk cek temperatur profilnya. Itu kita sebut distillation sensitivity analysis. Jadi bisa plot temperatur curve, kemudian liquid composition profile-nya, dan analisa kira-kira pengaruh dari feed states terhadap jumlah total feed states
heat reboiler itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di bagian modeling ini ada namanya EO modeling. Nah, ini kalau kita lihat results ya, results dari distillation saat ini itu heat duty-nya itu sekitar minus 1,1955 kali 10⁻⁶ besar sekali ya untuk gigakalori. Kalau kita rubah ke gigakalori ya sekitar minus 4,30402 ya. Terus kemudian temperaturnya 54 atau 55. Tadi kita set di fit 40. Nah, keluarnya itu untuk apa? Untuk bloknya sendiri, untuk blok red frag-nya sendiri itu suhunya 54,55. Ini di kondenser. Kemudian yang di reboiler itu 82,99. Nah, ini yang kita mau cek sensitivitasnya. Jadi kita bisa plot. Pertama kita ke mana? Ke red frag tadi. Di red frag itu kita bisa gambarkan blok variabel red frag di sini ya. Nah, ini kita bisa ada temperatur dan composition. Nah, kalau kita cek, kita bisa klik aja temperaturnya. Di sini ada temperatur, kemudian ini total stage. Jadi total stage-nya ada sekitar 65, kemudian suhu yang teratas di reboiler ya sekitar 80 sekian. Nah, kemudian di condenser itu sekitar 55 sekian. Tadi sesuai dengan results tadi. Nah, kalau kita plot kembali untuk composition, untuk cek apakah komposisi kita itu sudah memenuhi apa belum. Karena di sini select phase-nya liquid, ya, jadi fasenya liquid. Kemudian di sini ada EB dan stirren. TAR kita nggak perlu, karena TAR itu sebagai entrainer, kalau kita bisa hanya untuk memisahkan EB dan stirren saja. Nah, di sini kita karena menggunakan basisnya mass, kita bisa klik mass. Jadi di sini kita bisa lihat liquid mass fraction EB, ini yang warna biru. Jadi awalnya di produk atas ya, karena kita kepingin memisahkan EB. Nah, di sini kita bisa lihat purity-nya sekitar 0,99 kan di poin ini. Kemudian di reboiler hampir nggak ada ethyl benzene. Artinya specification-nya sukses, memang ini yang kita inginkan gitu kan. Nah, kalau yang untuk stirren itu di awal itu kecil sekali, artinya 1% dari 100%, ibaratnya produk distillation itu ada stirren. Nah, tapi di reboiler itu rich dengan stirren, artinya banyak komposisi stirren. Nah, ini yang kita bisa plotkan di Aspen plus ya. Jadi ada temperatur profile, kemudian ada composition profile. Nah, sensitivity ini kita bisa klik sensitivity ini untuk mengetahui kira-kira di proses kita itu berapa sih ininya Q reboiler, atau kita bisa energinya berapa, kemudian terhadap perubahan misalnya number of stage. Nah, kira-kira tuh kalau number of stage-nya 25, reboilernya, heat reboilernya itu berapa. Nah, itu kita bisa lihat di profile. Jadi contohnya di sini kita bisa pakai model analysis. Nah, di sini ada model analysis tools. Kemudian kita bisa set sensitivity. Saya di sini pakai variabelnya, oke, saya set 1. Kemudian di sini kita pakai blok variabel, bloknya red frag. Variabelnya saya kepingin study misalkan di sini saya pakai apa namanya, pakai end stage ya, nggak salah, end stage. Oke, saya pakai end stage. Oke, di sini number of stage, number total of stage. Kemudian kita kepingin manipulated, jadi dari total number stage itu variabel apa yang kita mau adjust gitu. Nah, nomor stage nomor berapa sampai nomor berapa. Karena di sini kita fokus ke reboiler, jadi kita pakai start point-nya stage yang mendekati reboiler. Jadi misalnya 60, di sini 65, increment-nya saya pakai 1. Jadi 60, 61, 62, 63 sampai dia 65. Kemudian yang kedua, saya kepingin studi, katakanlah ini, oke, saya define dulu Q reboiler. Di sini saya define new Q reboiler. Oke. Nah, di sini saya bisa pakai blok, kemudian blok variabel, red frag, kemudian di sini reboiler duty, karena kita studi about reboiler kan. Jadi kita reboiler duty, misalkan terserah mau unitnya mau pakai gigakalori atau kalori per second. Jadi misalkan di sini
kita pakai gigakalori. Jadi kita bisa set itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa studi macam-macam. Jadi nggak hanya ini saja analisisnya, bisa juga pakai fit. Nah, variable red frag. Kemudian saya di sini pakai fit stage. Fit stage. Jadi untuk fit stage sendiri juga kita bisa studi itu. Jadi katakanlah di sini fit, kemudian adjustment-nya sama sekitar stage di sekitar fit. Jadi fit stage kita number 25. Misalnya kita mau studi 20 sampai 30 juga boleh. Nah, di sini saya buat sama saja 20 sampai 35. 20 di sini 35. Increment-nya 1. Nah, di sini kita udah dapat. Kemudian kita bisa tabulated. Ini kolom variabelnya 1. Saya isi nama. Jadi mau dibuat, ini tuh tabulated itu tabel format aja. Kira-kira mau diformatkan seperti apa? Misalnya kolom nomor 1, 2, 3. Nah, itu bisa kita isi nanti seterusnya gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita bisa klik, kemudian kita bisa run. Nah, ini udah ada resultnya. Jadi nanti sesuai ditabulasikan sesuai dengan set adik-adik. Jadi row ada nomor 1, 2, 3, ini artinya number stage. Jadi sampai 65. Nah, ini kita bisa dapat Q-reboilernya. Jadi ini neraca energi. Nah, nanti kalau adik-adik studi neraca massa, neraca energi, ya ini salah satunya neraca energi yang bisa kita studi dan kira-kira dia sensitif nggak terhadap perubahan stage. Nah, ini kita bisa kita bisa plot kan. Jadi di sini kita plot, misalkan di sini variabelnya parameter end stage dan fit stage. Nah, di result sama, kita bisa klik di sebelah sini itu ada mau 3D surface atau mau pakai result curve. Jadi di sini saya pakai result curve. Nah, variationnya di sini kita ganti end stage, yang di sini variation fit stage ya, kalau nggak salah, biar sama. Jadi di sini Q-reboiler. Nah, di sini kita oke. Nah, ini kira-kira seperti ini plotnya. Jadi kalau dari stage, karena kita study tadi fit stage nomor 20 sampai stage 35 ya untuk fit stage. Nah, ini kita bisa lihat variabel dari stage number 60, reboiler terhadap efek Q-reboilernya gimana. Kalau kita misalnya pakai total stage-nya 60 yang di warna biru, itu Q-reboiler kita lebih tinggi. Tapi kalau kita nambah slide-nya, kita tambah 61, 62, 63, 64, 65. Jadi Q-reboilernya semakin rendah. Nah, bisa kita lihat dari line curve ini. Nah, di sini kan ada informasi untuk red frag-nya dari stage 60 sampai 65. Nah, itu kita bisa lihat perbedaannya terhadap Q reboiler dalam gigakalori per hour. Jadi adik-adik udah bisa langsung hitung nanti. Oh, ini kira-kira perlu stage nomor berapa. Jadi semakin banyaknya stage akan menurunkan Q reboiler, tetapi harga dari cost dari equipment-nya akan semakin mahal. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk desain itu kita decision by choice. Jadi mau kita desain banyak stage tapi kekurangannya di sini. Jadi itu namanya kita bilang trade off in engineering. Bukan berarti murah itu selalu yang terbaik. Jadi yang namanya optimization itu kita harus running 3 variabel dalam satu waktu. Jadi mahasiswa saya kebetulan ada yang run Aspen Plus, ini di combine sama MATLAB. Jadi pakai Access Tool MATLAB, kemudian dia hitung proses optimization. Nah, di proses optimization itu nanti akan ketemu dalam 3 variabel itu mana sih yang paling optimum condition. Misalnya dari harga TAC-nya, total annual cost-nya, dengan perubahan misalkan equipment cost dan satu lagi dengan perubahan reflux ratio atau terhadap perubahan hampir sama seperti sensitivity analysis, tapi Aspen punya limit, kita nggak bisa kalkulasi semua equipment dengan Aspen. Jadi kadang-kadang itu masih perlu tools seperti MATLAB dikombinasikan dengan Aspen, atau mau pakai Fortran dikombinasikan dengan Aspen. Jadi itu kayak additional tools untuk membantu Aspen untuk kalkulasi. Nah, kayak seperti ini kita nggak bisa hitung proses optimization 3 variabel secara bersamaan. Nah, untuk case itu kita perlu optimization. Nah, di sebelah sini ini ada tools optimization. Nah, di sini nanti kita pakai additional
coding dari MATLAB. Nah, di situ. Nah, kita perlu kemudian ini ada results dari QReboiler-nya. Nah, di RedFrag ini bisa kita sizing kolomnya. Jadi di sini kita bisa pakai rating and sizing. Nah, ini ada tipe kolomnya, shift, number of passes-nya, section diameternya, wire height. Nah, wire itu kayak pembatas untuk liquid dia sebelum ke stage berikutnya. Kemudian ada center downcomer width ya. Jadi di sini ada beberapa yang kita sebut kolom internal. Nah, ini adik-adik bisa klik di sebelah sini. Ini sebelum saya run ini, saya harus nonaktifkan sensitivity karena dia berpengaruh, tapi nanti kita cek satu-satu. Nah, di sini saya pakai ke kolom internal dulu. Nah, di sini di blok ini ada namanya kolom internal. Nah, di kolom internal ini adik-adik bisa generate, add new. Nah, di sini the simulation is missing hydraulic data, kita bisa generate data dulu. Nah, kemudian kita bisa klik, kita bisa isi di sini mau stage nomor berapa. Nah, di sini saya pakai stage nomor 2, kemudian 64 ya. Jadi nggak termasuk distilasi dan reboiler. Nah, di sini ada add new ya, sama 264. Kemudian di sini kita tadi pakai interactive sizing, tray sama ya, number of passes-nya kita nomor 2. Nah, setelah ini diisi, kemudian kita harus run. Jadi artinya kita minta Aspen untuk generate datanya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, di sini udah generate. Nah, kalau misalnya adik-adik mau lihat detail, di sini ada view. Ini bisa kita cek detail kolomnya. Jadi bisa diisi nanti berapa sih mau size yang mau kita pakai. Nah, itu namanya desain parameter. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua itu pakai rating. Jadi satu pakai tray sizing itu pakai secara general. Kalau pakai rating kita bisa cek update rating jenis ininya ya, mode-nya pakai rating. Kan kalau kita beli kolom itu rating berapa itu bergantung terhadap materialnya juga. Jadi ada rating-rating tertentu yang berdasarkan material dari kolomnya. Nah, ini kita bisa sama pakai kolom internal. Kemudian saya coba cek, ini saya harus inactive dulu sensitivity-nya karena dia akan mengganggu kolom internal specification. Karena dia hitung secara bersamaan kan. Jadi saya pakai model ininya saya inactive dulu. Deactivate. Jadi saya fokus ke rating nomor 2. Nah, di sini add new, kita bisa klik yang di sini, kemudian double klik sama, tapi saya kepingin update pressure drop-nya. Nah, update pressure drop-nya kita bisa pakai update pressure drop from the top stage atau from bottom stage. Nah, ini saya klik dulu. Karena kalau nanti udah add new ini jadi inactive. Jadi diklik dulu, kemudian kita bisa add new. Di sini nomor 2, kemudian nomor 64 sama ininya kita ganti rating. Jadi cara desain size yang kedua. Kemudian ada specification, kalau nggak salah di sini dia minta downcomer-nya berbeda. Jadi di sini 600, ini saya ganti. Nah, di sini kita bisa view, kemudian ini bisa kita isi 600. Kemudian ini 50 kalau nggak salah wire-nya. Oke, 50 dan diameternya 4,8. Nah, ini kita bisa sizing diameter dari si stage itu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa run. Ini saya sudah unactive, kemudian kita bisa run untuk mengetahui pressure drop-nya. Oke, nah di sini kita bisa lihat section yang kedua ini, result. Nah, nih ada rating, pakai rating, kemudian ini ada tray spacing 4,8, kemudian pressure drop-nya. Kita juga bisa lihat by tray, pressure drop-nya kira-kira berapa. Nah, di sini saya pakai kilopascal kan tadi, kilopascal. Kita bisa desain pressure drop-nya. Tadi udah kita set, oh ini ternyata 0,7, sekitar 0,0 sekian pressure drop antar stage. Jadi dari 0,7 sampai 0,43 ini kita bisa lihat dari by tray ya untuk total pressure-nya. Kalau yang tadi juga yang internal 1 juga ada, itu section-nya kita bisa lihat
results-nya. Maaf agak lama. Nah, di sini kita sama agak ada perbedaan sedikit gitu antara by tree dan by the rating ya. Karena jenis desainnya itu berbeda. Kadang-kadang kita juga bisa rubah di sini nanti di geometrinya. Kita bisa menggunakan sizing yang lain. Misalkan contohnya di sini, oke, di sini kita bisa nggak hanya pakai shift, jadi bisa pakai bubble cap. Pernah dengar kan di unit operation pakai bubble cap atau pakai tipe yang lain gitu, dan bisa custom juga. Jadi ini tujuannya nanti kita bisa hitung economics-nya. Di sebelah sini nanti economics. Nah, itu ada Aspen calculation atau equation yang bisa menghitung cost gitu. Karena Aspen Plus itu punya equation tersendiri yang bisa untuk estimasi berapa sih cost-nya kalau kita mau desain seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik sekalian. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sebenarnya saya ada kuliah satu lagi nih, tapi tadi request dari Prof. Hasalil, beliau minta 1 jam. Spesifikasi ini saya sebenarnya ada desain satu lagi absorber nih. Ya mungkin nanti saya bisa share slide-nya, kemudian nanti bisa adik-adik coba ketika nanti license Aspen Plus-nya sudah ada. Jadi di sini sama sebenarnya untuk absorber, cuman perbedaan kalau absorber kita pakai gas sama liquid ya. Nah, kira-kira kalau saya share itu hampir sama. Jadi ada aceton, water, dan air. Kemudian thermodynamic modelnya saya pakai NRTL. Jadi karena sudah lengkap. Kalau belum lengkap gimana? Ya kita bisa define properties di sini. Di parameter di sebelah sini, ini ada binary interaction parameter. Jadi bisa diganti-ganti. Misalnya kalau kita pakai Peng Robinson ya double klik. Nah, di sini nanti ada database-nya, kira-kira pakai apa data bank-nya. Nah, kalau misalnya dari Aspen sendiri tidak merequest binary interaction parameter ya nggak perlu di-input. Tapi kalau misalnya ada spesifikasinya, bisa kita input di sini, kita define. Misalnya KIJ-nya berapa, binary interaction parameternya, atau pakai NRTL misalnya alfanya mau pakai 0,3, kalau VLI 0,3 kan. Tapi kalau tau IJ kita bisa pakai berapa di tau EIJ atau tau BIJ. Jadi nanti tergantung dari data yang ada. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kembalikan terima kasih banyak adik-adik sekalian untuk hari ini. Saya harap tuh waktunya lebih panjang. Biasanya saya explain itu 3 jam. Untuk mata kuliah ini 1 kali pertemuan. Kalau nanti adik-adik ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke Bu Stella. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada fitur pembeda dari kedua jenis Aspen tersebut. Gitu. Iya. Terima kasih Muhammad Sukron atas pertanyaannya. Untuk fiturnya saya rasa hampir sama. Perbedaannya itu di proses dan di proses dynamics. Jadi di Aspen Plus kita biasanya deal dengan steady state proses. Kalau di Aspen Plus, ini saya coba share entire screen. Nah, sini di Aspen Plus itu ada dynamics mode. Nah, ini nggak ada kan di Aspen HiSys. Jadi dynamic mode ini kita bisa simulasikan PNID, piping instrument diagram, dan nanti bisa study kontrol sistemnya. Jadi misalnya mau pakai flow atau pakai, saya coba cek, saya ada slide proses kontrol kalau nggak salah. Ini plan. Saya coba cek slide saya. Proses kontrol ya. Nah ini saya minta simulasikan waktu itu sama mahasiswa. Jadi di sini awalnya kita mulai dari steady state dulu. Jadi steady state-nya oke. Nah, sama seperti yang tadi kita pelajari. Kemudian kita bisa cek pressure di sininya dulu. Nah, ini kita bisa sign seperti valve-nya. Kemudian dari valve ini nanti kita bisa isi cek pressure-nya. Jadi di pressure di tiap stage. Misalkan contohnya, saya coba, di sini.
Jadi nanti sebelum ke dynamics ini kita harus pastikan pressure-nya balance dulu. Karena kalau nanti pressure-nya nggak balance itu dynamic mode-nya nggak jalan. Nah itu. Jadi di tiap valve itu karena valve-nya bakal banyak kan dari stage 24 karena valve-nya itu berdekatan dengan stage number 24. Jadi kita harus isi semua outlet pressure-nya itu harus sama dengan stage. Nah di sini kan ada pressure, kemudian kita cek apakah ada valve di desain kita. Nah kalau kayak gini feed stage-nya didesain di stage number 24. Jadi valve-nya juga harus sama pressure-nya, input sama output tuh harus sama. Kalaupun ada pressure drop, kita bisa setting, tapi setelah kalkulasi tuh harus semuanya balance. Nah ketika udah jalan semuanya, ini kebetulan panjang ya ininya. Saya coba klik oke. Nah, di sini dynamic mode, nanti di sini aktif. Kalau di sini sekarang kan masih pasif, saya nggak pakai valve di tiap distillation. Nah, nanti di sini itu ada namanya pressure checker. Jadi pressure checker ini fungsinya itu ngecek semua pressure di stage dan di valve. Dan kita setelah feature itu oke, semuanya udah compile dan pressure-nya itu ready, result available ya. Kemudian dia nanti akan terhubung dengan Aspen Dynamics. Nah, di sini kita baru bisa kontrol seperti pressure control, pressure indicator, nah temperatur control atau temperatur indicator. Nah, di sini nanti kira-kira bisa seperti ini contohnya. Ini kalau saya set kan di sini ada dead time-nya, kemudian ada PNID kontrolnya. Jadi kita bisa set berbagai macam, mau pakai PV-nya berapa, SV-nya berapa. Nanti belajar saat Muhammad belajar proses kontrol, nah aplikasinya juga salah satunya ini. Jadi bisa kontrol level, pressure, atau heat duty, actual duty, flow rate. Nah semuanya bisa terhubung. Jadi ini untuk distillation itu kan luas ya. Nanti di sini bisa kita tuning juga untuk kontrolnya, misalnya set point-nya berapa, final output valve-nya mau 50%, mau 80%, atau mau 100%. Nah, itu kita bisa studi dynamic mode-nya. Contohnya, seperti ini. Misalnya di sini proses variabelnya, terus controller output-nya. Kita bisa lihat mana sih yang ada disturbance gitu, KD, KP, KG, ya kan, KG itu. Konstanta gain, konstanta disturbance. Nah, itu kita bisa studi semua di Aspen Plus. Jadi nggak hanya untuk steady state saja, tetapi secara garis besar, secara controllernya pun kita bisa run. Jadi set point-nya berapa, proses variabelnya berapa, controller output-nya berapa. Nah, itu di sini kita bisa tahu. Misalnya kita set 100. Nah, kira-kira itu berdasarkan time, maksudnya dalam waktu selama berapa jam tuh kira-kira perubahannya itu berapa lama sih untuk mencapai suhu tersebut. Nah, itu kita bisa cek di proses kontrol di Aspen. Nah, kalau di HiSys kan kebanyakan tools-nya itu juga untuk oil and gas company. Tapi kalau di Aspen Plus itu secara wide, jadi bisa untuk chemical plant, bisa untuk oil and gas, bisa juga untuk chemistry, misalkan reaksi apa yang mau direaksikan, kemudian kita mau separation etanol misalnya dari water. Nah, itu juga bisa pakai Aspen Plus. Nah, ini contohnya salah satu contoh yang saya punya. Ini tuh proses design of cumin. Jadi ini dari Luyben, papernya Luyben, kemudian saya simulasikan. Nah, ini kan contohnya overall flow sheet-nya ini kita mau memisahkan produk cumin dari benzin dan propilen. Nah, ini untuk chemical reaction. Nah, cumin ini produknya, tetapi cumin itu bisa reaksi lagi dengan reaksi yang dengan reaktan yang pertama. Jadi dia mempunyai side atau undesired reaction. Nah, ini kita bisa simulasikan. Jadi nanti kisarannya seperti ini kalau garis besar, hampir sama sih mungkin ya dengan Aspen, cuma perbedaannya purpose-nya saja. Nah, ini. Jadi itu kira-kira secara wide plane-nya kita bisa studi juga, misalnya increase reaktornya, volumenya gimana, increase temperaturnya seperti apa pengaruhnya terhadap optimization. Jadi lebih ke unsteady state-nya lebih dapat ketika kita menggunakan Aspen Plus. Secara dynamic mode-nya itu
lebih bisa dipelajari menggunakan Aspen Plus. Jadi steady state dan dynamic mode-nya bersamaan. Seperti itu kira-kira menjawab Muhammad untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Ardila atas penjelasan yang sangat rincinya. Ya, terima kasih kembali Muhammad Sukron. Prof. Asalil di belakang itu.